Halo anak-anak kelas 6 yang hebat. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Kali ini anak-anak akan belajar tentang kerjasama negara anggota ASEAN. Materi ini terdapat dalam tema 5 subtema 1 di pembelajaran 3. Nah anak-anak, ayo kita mulai belajar. Nah anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Terdapat 10 negara yang merupakan anggota ASEAN. Negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN tadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sumber daya alam yang sama. Yang kedua, ada pada wilayah yang sama. Dan yang ketiga, kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke anak-anak, kita bahas yang pertama. Yang pertama, sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN ini memiliki sumber daya alam yang beragam. Keberagaman sumber daya alam tersebut dipengaruhi oleh kenampakan alam sekitar. Ada beberapa negara yang memiliki kenampakan alam yang sama sehingga sumber daya alam yang dihasilkan pun sama, seperti Indonesia, Thailand, dan Laos yang memiliki lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian tersebut menghasilkan sumber daya alam berupa padi. Sedangkan kenampakan alam di Brunei Darussalam menghasilkan minyak bumi terbesar di Asia. Keberagaman sumber daya alam tersebut mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Oke anak-anak, mari kita lihat beberapa bentuk kerjasama di berbagai bidang. Yang pertama, mari kita lihat kerjasama anggota-anggota ASEAN di bidang sosial. Yang pertama, penanggulangan bencana. Misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara anggota ASEAN. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang politik. Yang pertama, membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN. Yang kedua, kerjasama di bidang maritim ASEAN. Yang ketiga, mengadakan ASEAN Political Security Community atau yang disingkat APSC atau Masyarakat Politik Keamanan. Nah anak-anak, selain bentuk kerjasama di bidang sosial dan politik, ada juga berbagai bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Misalkan saja yang pertama, pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti negara-negara anggota ASEAN. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah tenaga ahli dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir anak-anak, kerjasama di bidang ekonomi. Nah anak-anak, kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN ini antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas atau yang disebut ASEAN Free Trade Area yang disingkat AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Peran Indonesia sendiri dalam kerjasama ini memberi manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Nah anak-anak, bagi Indonesia kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Nah anak-anak, itu dia tadi pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar. Satu lagi, tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang seperti ini. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikut. Bye!